Aksa selamatkan Lana dari serangan Galang yang panik karena Lana tahu ia buronan yang sedang dicari. Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Kamis tanggal 19 Juni 2025. Namun sebelum itu buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Perasaan Aksa seketika membuncah. Amarahnya tak terbendung begitu mendengar kabar dari Zaki bahwa Adam telah nekat melamar Bella. Rasa kecewa menyergap dalam dada Aksa. Ia merasa dikhianati bukan hanya oleh Adam, tapi juga oleh keadaan yang mempertemukan kembali secara tak adil dengan masa lalu yang membuatnya terluka. Sebagai kakak, Aksa merasa berhak tahu lebih dulu sebelum keputusan besar seperti itu dibuat. Terlebih lagi yang dilamar Adam adalah wanita yang pernah menghancurkan hidupnya. Dengan tangan gemetar, Aksa langsung mencoba menghubungi Adam. Ia merasa perlu mendapat penjelasan yang masuk akal, jika memang itu masih mungkin didapat. Baginya ini bukan hanya tentang keputusan sepihak, tapi juga tentang bagaimana luka lama kembali dibuka dengan sangat brutal. Bella bukan sosok yang mudah dilupakan. Bukan karena cinta, tapi karena luka dan pengkhianatan yang pernah ia tanamkan dalam kehidupan Aksa. Ia yakin Bella punya agenda tersembunyi di balik keputusannya menerima lamaran Adam. Di tempat lain, Adam sedang memandangi layar ponselnya yang terus bergetar. Panggilan dari Aksa membuat jantungnya berdebar hebat. Ia tahu saat ini badai akan datang. Rasa bersalah perlahan mencubit hatinya. Namun, gengsi dan tekad kerasnya menolak untuk tunduk. Ia mulai menyusun berbagai alasan dalam pikirannya, mencoba merangkai kalimat yang bisa meredakan amarah sang kakak. Tapi semakin ia mencoba mencari alasan, semakin ia sadar bahwa sebenarnya ia sendiri tidak yakin dengan pilihannya. Apalagi tekanan dari Bella harus menghimpitnya setiap hari. Sementara itu, Galang masih menyimpan dendam yang membara. Gagalnya usaha menangkap Amira membuatnya semakin murka. Kini pikirannya dipenuhi skenario baru untuk menghancurkan kebahagiaan Aksa. Ia melihat acara tasyakuran akikah anak Aksa dan Amira sebagai celah sempurna untuk melancarkan rencana berikutnya. Ia tahu dalam satu tempat akan berkumpul semua orang yang selama ini ia benci. Kali ini ia tak boleh lengah dan harus memastikan serangannya tepat sasaran. Di lokasi berbeda, Reno masih berjuang antara hidup dan mati. Tubuhnya terbawa arus sungai setelah kecelakaan di wahana Flying Fox. Di tengah derasnya arus dan dinginnya air, ia menguatkan tekad untuk bertahan hidup. Di sisi lain, Hilda berdiri di tepi sungai dengan wajah pura-pura panik. Ia ikut dalam pencarian, berpura-pura cemas dan tak lupa memarahi pengelola tempat kejadian untuk memperkuat aktingnya. Di dalam hati ia justru bersorak, merasa rencananya berhasil menyingkirkan Reno. Namun tak seperti yang Hilda kira, Reno sepertinya masih hidup. Ia berhasil bertahan dan menyelamatkan diri, meski dengan sisa tenaga terakhir. Tanpa sepengetahuan siapapun, Reno menepi di sebuah tempat, mencari lokasi aman untuk berlindung. Ia tahu ini bukan sekedar kecelakaan, ada yang ingin menyingkirkannya. Maka sekarang ia harus bertindak lebih hati-hati dan mencari tahu siapa dalang dari semua ini. Hari itu, Aksa dan Amira akhirnya tiba di rumah. Amira tampak begitu lega dan bahagia. Ia menggenggam tangan Aksa dengan erat, mengungkapkan rasa syukur karena memiliki suami sekuat dan seberani Aksa. Ia tahu, tanpa kehadiran Aksa mungkin dirinya dan Sasa tak akan seaman ini. Aksa menjadi pahlawan dalam hidupnya. Namun, pujian itu tak sepenuhnya mengusik hati Aksa. Ia hanya menatap kosong ke depan, pikirannya melayang ke tempat lain. Dalam diamnya, Aksa menahan rasa kecewa yang mendalam. Ia merasa posisinya sebagai suami seolah terpinggirkan. Pikirannya kembali pada momen-momen kecil yang menyakitkan. Seperti ketika Amira memberikan bekal kepada Damar, bekal yang seharusnya untuknya. Ia mulai merasa seperti tamu dalam rumahnya sendiri. Tanpa kata ia berjalan keluar rumah, menghindari Amira yang mulai curiga.
Dalam hati Aksa hanya bisa bertanya, apakah masih ada tempat untuknya dalam hidup Amira? Di tempat lain yang tersembunyi dari keramaian, Galang terus dihantui rasa takut dan panik. Statusnya sebagai buronan membuat setiap langkahnya terasa berat dan penuh kecurigaan. Ia melangkah cepat, menyelinap ke dalam sebuah gerobak kosong yang terbengkalai di pinggir jalan. Berusaha bersembunyi dari kejaran sosok misterius yang sedari tadi membuntutinya. Keringat dingin membasahi pelipisnya, dan matanya terus menatap celah-celah di sela tutup terpal, memastikan tak ada yang melihatnya. Beberapa saat kemudian, Galang kembali menyusuri jalan dengan hati-hati. Namun nasib tak berpihak padanya. Sebuah mobil patroli polisi melintas tepat di depannya. Dengan kepala tertunduk dan langkah perlahan, Galang mencoba bersikap biasa saja. Ia berdoa dalam hati agar para petugas tak mengenali wajahnya yang sudah terpampang di berbagai siaran berita TV. Mobil itu pun berlalu tanpa kecurigaan, dan sejenak Galang bisa bernapas lega. Namun keterangan itu sekejap sirna, ketika dari belakang sebuah motor besar melaju kencang dan menyerempet tubuhnya. Galang terjatuh ke pinggir jalan. Tubuhnya terbanting keras ke aspal. Pengendara motor itu, yaitu Lana, turun dan menatap Galang dengan tatapan penuh curiga. Butuh waktu singkat baginya untuk mengenali sosok pria yang kini duduk lemas di hadapannya. Buronan yang wajahnya nyaris setiap hari muncul di televisi. Keadaan pun langsung berubah tegang. Menyadari identitasnya mulai terbongkar, Galang pun kalap. Ia mendorong Lana sekuat tenaga hingga wanita itu jatuh tersungkur. Meski kesakitan, Lana tak menyerah. Ia bangkit mengejar Galang yang mencoba kabur dan sempat meneriakkan ancaman akan melaporkannya ke pihak berwajib. Emosi Galang meledak. Ia berbalik menyerang, perkelahian pun tak terhindarkan. Di antara debu jalanan mereka berdua saling melempar pukulan, menumpahkan amarah dan tekad masing-masing. Dari kejauhan, Aksa yang baru saja melintas melihat keributan itu dan segera berlari mendekat. Ia tak bisa membiarkan Galang menyakiti seorang wanita, siapapun itu. Dengan sigap, Aksa melancarkan serangan balasan pada Galang, berusaha melumpuhkannya. Namun seperti biasa, Galang kembali berhasil melarikan diri. Setelah semua usai, Aksa dan Lana saling menatap dengan keterkejutan. Pertemuan itu terasa janggal, namun cukup kuat membuka kemungkinan akan hubungan baru. Di balik percakapan singkat mereka tentang Galang, terselip sebuah ketidaksengajaan yang bisa saja menjadi awal dari sesuatu. Meski di hati Aksa masih mengendap luka dan keraguan karena Amira, pertemuan ini mungkin tak sepenuhnya kebetulan.